Ci. Oke, selamat malam kepada penonton. Nah, malam ini saya mau bahas dulu sedikit tentang bius Horja, Horja bius dan Huta. Nah, pada kesempatan selama ini kita berbicara tentang masyarakat Batak. Kebanyakan orang hanya mengenal Marga, Tarombo dan Dalihan Natolu. Namun pertanyaan yang jarang diajukan adalah bagaimana masyarakat Batak mengatur wilayahnya, bagaimana mereka mengambil keputusan bersama, bagaimana hukum adat dijalankan, siapa yang memimpin masyarakat sebelum hadirnya pemerintahan modern. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu membawa kita kepada sebuah sistem yang sangat besar dan kompleks yang hidup di tanah Batak, yaitu sistem Huta, Horja, dan Bius. Nah, melalui penelitian dari WKHYPS pada tahun 1932, kita dapat melihat bahwa leluhur Batak ternyata memiliki organisasi sosial yang tersusun rapi dan berlapis. Dan di tingkat yang paling dasar terdapat Huta, yaitu komunitas kampung, tempat masyarakat hidup dan berinteraksi setiap hari. Di atas Huta itu ada Horja yang bukan sekedar pesta adat bagaimana sering dipahami masyarakat saat ini. Nah, untuk itu saya mau bahas dulu secara rinci bagaimana itu Horja, Huta, Horja Bius dan Bius. Nah, pada pembukaan sumber yang saya ambil itu tentang penjabaran daripada Horja Bius dan Huta berasal dari bukunya WKHYPS. Nah, itu dituliskan beliau tahun 1932. Nah, ketika berbicara tentang masyarakat Batak, kebanyakan orang hanya mengenal Marga dan Dalihan Natolu. Namun jauh sebelumnya hadirnya pemerintahan modern, masyarakat Batak Toba telah memiliki sistem organisasi yang jauh lebih kompleks. Nah, itu tersusun dari Huta, Horja, dan Bius, dan masing-masing memiliki wilayah, kewenangan, perangkat pemerintahan dan fungsi yang berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Bius itu hanya lembaga ritual? Apakah Horja hanya pesta adat? Dan bagaimana hubungan Huta, Horja, dan Bius dalam kehidupan masyarakat Batak terkhusus dalam Toba? Nah, saya mau baca dulu Huta menurut dari WKYPS. Nah, dasar kehidupan masyarakat Batak menurut YPS, Huta merupakan sebuah permukiman yang menjadi dasar kehidupan masyarakat. Nah, Huta memiliki wilayah kampung, sawah, ladang, kebun, hutan penyangga, dan batas wilayah yang jelas. Nah, perlu kita ketahui bahwa di dalam struktur Huta itu sangat erat hubungannya dengan genealogis atau satu keturunan atau satu hubungan genealogis atau satu hubungan marga. Makanya ketika kita bertanya tentang Tarombo akan sering muncul pertanyaan di mana kita dari opung siapa dan Huta kita dari mana. Jadi biasanya Huta itu sebagai legitimasi daripada keberadaan daripada setiap marga, dan bagi marga yang tidak memiliki Huta itu seringkali dipertanyakan keberadaannya. Dan perangkat dari Huta itu ada itu Raja Huta, tetua adat, dan perwakilan kelompok marga. Dan di dalam Huta itu sering terdiri dari Boru Huta, kemudian Raja Huta, dan beberapa kelompok marga juga. Contoh misalnya, di dalam satu Huta itu akan terdiri dari Sipuka Huta atau Raja Huta. Dan yang kemudian dari Raja Huta itu ada beberapa. Mereka terdiri dari Namardongat Tubu dan juga dari Pamoruon. Dan itulah yang disebut dengan Boru Huta. Nah, biasanya dari Boru Huta itu terlibat atau sering itu ada relasi karena dari hubungan kekeluargaan, karena menikah dengan saudara perempuannya maka disebut sebagai marhula-hula dengan pihak daripada Raja Huta. Nah, itu sering terjadi dalam struktur Parhutaon. Nah, Huta adalah pondasi seluruh struktur adat Batak, dan
Huta itu struktur daripada huta itu biasanya memiliki pemangku tertinggi namanya datu, yang biasanya di dalam satu huta kalau tidak ada datu maka itu akan sering diperangi. Nah, yang kemudian struktur daripada huta biasanya akan ada itu namanya ulu balang. Kemudian itu dibentuk dengan namanya pengulu balang, itu akan ada namanya si biangsa, dan di dalam struktur huta itu biasanya mereka akan melakukan ritual, yaitu melakukan pemujaan doa terhadap Boras Patini Tano, Boras Patini Huta, dan Boras Patini Ruma. Nah, itu beberapa perangkat dalam struktur huta yang menjadi pundasi dari seluruh struktur adat Batak. Nah, kita masuk ke Horja. Horja itu adalah persekutuan yang lebih besar dari huta. Nah, menurut WKYPS, Horja bukan sekedar pesta adat. Horja merupakan suatu persekutuan yang menghimpun kelompok-kelompok tertentu dalam ikatan adat dan ritual bersama. Horja dapat dipahami sebagai organisasi di antara huta dan bius. Nah, fungsi Horja atau apa-apa saja praktek yang dilakukan oleh Horja ini menyelenggarakan persembahan bersama. Nah, persembahan bersama yang dilakukan dalam struktur Horja ini, nah, saya mau sampaikan juga secara mendalam bahwa Horja itu identik dengan Mamele Begu Niopung. Nah, bagi teman-teman yang tidak mengetahui apa itu definisi dari Horja, Horja itu adalah Mamele Begu. Dan dulu jauh sebelum datangnya agama-agama seperti Kristen, Islam, atau agama lainnya, ritual yang dilakukan oleh orang Batak adalah Mamele Begu. Dan sekarang makna bigu di dalam struktur Horja yang diketahui oleh orang Batak pada zaman dulu itu menjadi terkonotasi sangat buruk ketika datangnya agama-agama modern di masa sekarang. Padahal dulu jauh sebelum datangnya agama-agama itu, kegiatan yang mereka lakukan dalam ritualnya adalah Horja, yaitu Mamele Bigu. Nah, bagaimana struktur penyelenggaraan mereka di dalam melakukan persembahan itu? Nah, persembahan yang mereka lakukan bersama itu biasanya melakukan penyembelihan kerbau, dan yang kemudian fungsi Horja itu ada mengatur kepentingan kelompok yang lebih luas dari satu huta menjadi wadah dan musyawarah adat yang kemudian menjaga hubungan genealogis dan teritorial. Nah, perlu kita ketahui satu Horja itu identik dengan satu genealogis dan satu opung. Jadi kalau seseorang atau satu kelompok melakukan Horja itu sudah pasti satu opung. Nah, banyak sekarang melakukan Horja, mereka itu tidak lagi satu opung atau satu keturunan. Saya tidak tahu bagaimana itu satu Horja. Mereka lakukan itu lebih daripada satu genealogis atau satu opung. Padahal sudah saya sampaikan dari tadi bahwa Horja itu adalah Mamele Begu. Mamele Begu Niopung, kira-kira begitu prakteknya pada zaman dulu. Nah, yang kemudian saya mau sampaikan bahwa di praktek yang terjadi sekarang, setiap Horja itu akan dihadiri beberapa perangkat, yaitu ada datu yang kemudian fungsi dari datu itu sebagai penasehat dalam praktek ritual tersebut. Nah, yang kemudian sebelum kita membahas tentang ritual-ritual yang dilakukan oleh Horja, kita masuk dulu ke dalam bius. Nah, organisasi tertinggi dalam kehidupan Batak adalah bius. Bius adalah gabungan dari beberapa Horja dan huta dalam satu wilayah adat. Awalnya bius merupakan organisasi ritual. Namun menurut YPS, bius berkembang menjadi persekutuan hukum, persekutuan wilayah, dan persekutuan politik, dan persekutuan ekonomi. Karena itu, bius tidak dapat dipahami hanya satu lembaga keagamaan. Kewenangan bius, nah ini perlu dipahami, kewenangan bius itu satu di bidang politik. Nah, mengambil keputusan bersama, menentukan kebijakan wilayah, dan menyatukan berbagai huta. Nah, di bidang hukum, peran bius itu menyelesaikan sengketa antar huta, kemudian menentukan batas wilayah, yang kemudian menjaga hak-hak masyarakat. Nah, kemudian di bidang ekonomi, mengatur pasar. Nah, perlu kita ketahui, kalau ada bius sudah pasti ada onannya.
Nah, bagi suatu bius yang berdiri tetapi tidak memiliki onan, itu perlu dipertanyakan keberadaan biusnya untuk masa sekarang. Jadi mau ladong sonari jong bius di dari kamu dan adong onanna, perlu dusuk kunom munai. Alana salah satu dasar yang paling menentukan dari keberadaan bius itu adalah onan atau pasarnya. Kemudian mengatur penggunaan sumber daya bersama. Nah, biasanya BIUS itu mengatur keberadaan daripada air, mata air, sungai, hutan. Nah, itu wewenang BIUS itu pada zaman dulu. Nah, kemudian menentukan kontribusi antar BIUS. Nah, BIUS lah yang mengutus berapa yang akan diberikan kontribusi dari setiap masyarakat sebagai bentuk kontribusi atau molosonari doko pajak mei. Nah, kemudian di bidang ritual, BIUS itu mengatur tentang menyelenggarakan Horja BIUS, menentukan waktu pertanian, dan menyelenggarakan korban BIUS. Nah, kemudian struktur kepemimpinan BIUS. Menurut WKYPS, muncul beberapa tokoh penting di dalam praktek BIUS, nah yaitu Porbaringin. Nah, Porbaringin itu tokoh ritual utama. Nah, ini biasanya ini pemimpin spiritualnya, yaitu Porbaringinnya. Nah, dia bertugas menentukan waktu ritual. Nah, mereka lah yang nanti menentukan parhalaan, yaitu Porbaringin ini. Kemudian mengatur pelaksanaan persembahan, yang kemudian menentukan kewajiban anggota BIUS. Nah, yang kemudian ada Raja Uluan, yaitu inilah pemimpin di lokasi atau di wilayah itu, yaitu pemimpin duniawi BIUS. Nah, inilah namanya Raja Uluan. Nah, bertugas mengkoordinasikan keputusan, memimpin pelaksanaan kebijakan BIUS, dan mengatur pembagian hasil kurban. Nah, ada namanya Raja Doli. Nah, Raja Doli ini perwakilan kelompok-kelompok dalam BIUS. Nah, bertugas mengumpulkan kontribusi, menjalankan keputusan BIUS, dan menghubungkan huta dengan BIUS. Nah, Raja Doli ini biasanya disebut sebagai penghubung, atau inilah yang menegosiasi antara raja-raja BIUS dengan raja-raja huta. Nah, yang kemudian ada namanya Porhara. Porhara itu pelaksana keputusan BIUS. Nah, segala hukum yang keluar dari keputusan BIUS itu adalah dilaksanakan dan dieksekusi oleh Porhara ini. Nah, Porhara ini menyampaikan itu pengumuman, mengorganisasi masyarakat, menjalankan kebutuhan teknis dalam pelaksanaan Horja BIUS. Nah, yang kemudian praktek dan ritual di dalam Horja BIUS. Nah, praktek ritual kenegaraan masyarakat di Batak tradisional. Nah, perlu kita ketahui, pemerintahan tertinggi di dalam Batak itu namanya BIUS. Nah, Horja BIUS itu merupakan peristiwa, yaitu mempertemukan pemerintahan, pertanian, hukum adat, dan kehidupan religius. Dan dalam satu kegiatan ada tahapan-tahapan Horja BIUS yang harus dilakukan. Nah, satu itu namanya Mangadol. Nah, para Porbaringin dan Parsidung berkumpul. Mereka itu ada, kalau ini saya buat langsung menjadi babi, yang pada awalnya ini adalah dalu. Nah, bahasa Batak dari babi itu adalah dalu. Nah, ini saya ganti karena supaya orang langsung mengerti. Nah, bahasa Batak dari babi itu adalah dalu. Nah, yang kemudian apakah tahapan-tahapan yang dilakukan dari para Porbaringin tadi? Mereka menyembelih dalu-dalu, kemudian membaca tanda-tanda, kemudian menentukan waktu tanam, kemudian menentukan waktu pelaksanaan Horja BIUS. Nah, yang kemudian penetapan kontribusi. Nah, para Porbaringin menetapkan guguan, yaitu guguan itu biasanya itu kewajiban yang harus diberikan setiap kelompok dalam BIUS. Pelaksana pengumpulannya adalah Raja Doli dan Raja Huta. Nah, ini biasanya disebut sebagai tok-tok ripe di masa sekarang. Tok-tok ripe mulai hai di gihamu guguan. Nah, kemudian ada namanya Madudu. Tahapan yang sangat menarik, selama 7 malam berturut-turut gondang dimainkan. Nah, tujuannya memanggil perhatian kekuatan sakral, kemudian menghadirkan namartua pusuk buhit sebagai penerima persembahan. Nah, selama prosesi berlangsung terdapat berbagai pantangan yang harus dipatuhi masyarakat. Nah, yang kemudian mangan Horbo BIUS. Nah, inti daripada kegiatan daripada Horbo BIUS adalah di sini. Nah, kemudian pesta
kurban bius sesungguhnya kerbau dipersembahkan kepada namartua pusuk buhit. Nah, kemudian yang paling menarik, menurut Yepes, kerbau tidak langsung disembelih setelah dipersiapkan. Tujuannya agar sembahun terlebih dahulu menerima persembahan tersebut. Nah, artinya ketika kerbau itu dipotong atau disembelih, itu tidak langsung mereka konsumsi semuanya atau mereka makan. Nah, sebagian bahwa itu juga mereka persembahkan kepada yang mereka yakini yaitu namartua di pusuk buhit. Nah, ini menunjukkan bahwa kerbau dipandang sebagai persembahan sakral sebelum menjadi konsumsi masyarakat. Nah, artinya sebelum mereka itu konsumsi daging kerbau, mereka itu persembahkan dulu. Nah, pembagian bagian kerbau yang akan dipersembahkan. Nah, tidak semua bagian kerbau itu boleh dimakan. Nah, beberapa bagian seperti kepala, ekor, sebagian jantung, sebagian usus, hati dan kaki dipisahkan terlebih dahulu untuk kepentingan ritual. Nah, kemudian ini semua yang dipersembahkan ini setelah ditunggu beberapa saat, pada hari berikutnya masyarakat berkumpul untuk makan bersama, khususnya kepala kerbau yang sebelumnya menjadi ritual. Temuan ini sangat penting karena menunjukkan kurban bius bukanlah kurban pemusnahan, melainkan persembahan yang berakhir dalam perjanjian komunal dalam seluruh anggota bius. Nah, artinya di sini saya juga pernah mendengar suatu cerita bahwa sampai kepala, ekor, sebagian jantung, usus, hati dan kaki salaon, ngolahai medok salaon, dung salaon di mana ipangam mamuse. Nah, yang kemudian saya mau sampaikan bahwa apakah bius itu hanya lembaga agama? Tidak, tetapi pada dasarnya bius itu lahirnya pada sebuah spiritual daripada kelompok tersebut. Nah, yang awalnya bius itu lahir dari spiritual, kemudian dia menjadi sebuah organisasi yang menggabungkan hukum, politik, ekonomi, dan kewilayahan, dan semuanya saling terintegrasi. Nah, yang kemudian apakah horja itu hanya pesta? Dan saya mau sampaikan kepada semua bahwa horja itu bukanlah pesta. Dan pesta dan ulaun itu dua hal yang berbeda. Dan horja itu adalah mekanisme pengorganisasian masyarakat melalui keputusan satu genealogis, satu keturunan, kemudian satu leluhur, kemudian itu keputusan diambil, kemudian hubungan sosial, kemudian legitimasi daripada kepemimpinan yang dipengaruhi. Nah, yang kemudian saya mau sampaikan bahwa keberadaan daripada sebuah marga itu akan dipertanyakan itu horjanya, hutanya. Nah, yang kemudian saya mau sampaikan kesimpulan daripada horja bius dan horja huta. Nah, huta adalah unit dasar dari kehidupan masyarakat Batak. Horja adalah persekutuan yang menghubungkan kelompok-kelompok dalam kegiatan adat untuk persembahan bersama atau sipelebegu. Nah, horja itu tadi saya bilang itu mamelebegu. Nah, yang kemudian bius, organisasi wilayah, hukum, politik, dan ritual menghimpun beberapa huta dan horja. Nah, kemudian horja bius merupakan puncak aktivitas bius yang menyatukan seluruh masyarakat dalam ritual masyarakat dan perjamuan bersama. Nah, yang kemudian sumbernya ini nanti kalian baca atau semua kalian baca itu menurut Yepes, bius tidak hanya dapat dipahami sebagai lembaga ritual, tetapi sebagai sistem organisasi masyarakat Batak yang sangat kompleks dan terstruktur. Nah, yang kemudian saya mau sampaikan kepada semuanya bahwa legitimasi daripada sebuah marga itu akan dipengaruhi oleh bius, horja, dan huta. Nah, bagi yang memiliki marga tetapi tidak mengetahui di mana hutanya, maka itu sangat layak untuk dipertanyakan. Nah, saya ucapkan kepada semuanya, jauh sebelum kita mengenal tarombo kita, jauh sebelum kita memperdebatkan tarombo, jauh sebelum kita menghakimi setiap satu marga kita atau mempertanyakan keaslian daripada setiap identitas daripada satu marga kita, ada baiknya kita pertanyakan siapa opung kita, di mana huta kita, di mana horja kita, di mana biusnya, dan di mana horja biusnya. Karena kalau itu tidak diketahui, sudah pasti itu marga yang diain atau molohami madok nazulu hatuban nai peluai. Nah, salam dari saya, selamat malam,
kepada semuanya, Horas.